Halo teman-teman semuanya. Di video kali ini aku mau membahas tentang inventory management. Inventory management. Hampir semua usaha pasti melakukan hal itu. Ya, hampir semua. Perusahaan manufaktur, distributor, restoran, toko, dan lain-lain. Lalu, apa arti inventory management? Secara garis besar, inventory management mengacu pada teori, fungsi, dan manajemen skill yang berguna untuk mengontrol persediaan atau inventory dengan tujuan untuk memiliki inventory yang tepat di waktu yang tepat dan di lokasi yang tepat. Pemesanan dan pembelian barang mentah, pengaturan gudang, logistik, perhitungan modal untuk pemesanan, perencanaan dan pengendalian produksi, dan just-in-time management adalah beberapa contoh dari inventory management. Lalu, apa yang dimaksud dengan inventory itu sendiri? Yang termasuk ke dalam inventory adalah yang pertama, produk jadi yang siap untuk dijual. Yang kedua, barang yang tersedia di gudang. Yang ketiga, barang setengah jadi. Yang keempat, barang yang dalam perjalanan atau sedang dipindahkan. Dan yang terakhir adalah barang mentah, atau intinya adalah semua yang dimiliki atau dikendalikan secara finansial. Lalu, mengapa ada inventory? Inventory ada karena yang pertama, yaitu untuk meningkatkan customer service dengan menyediakan produk yang diinginkan secepat mungkin. Kedua, mendorong produksi, pembelian, dan transportasi menjadi lebih ekonomis dengan memungkinkan produksi berjalan lama karena tersedianya bahan mentah. Dan ketika ada diskon untuk bahan mentah yang dapat dimaksimalkan, memungkinkan untuk pengiriman jumlah banyak sehingga biaya pengiriman lebih murah. Ketiga, sebagai penjamin terhadap perubahan harga bahan mentah ketika harga naik. Yang keempat, sebagai penjamin dari ketidakpastian dalam permintaan dan waktu tunggu sehingga produksi dapat tetap berjalan. Yang kelima, adalah sebagai penjamin ketika ada variabel atau faktor yang datang secara random, misalnya kebakaran dan banjir. Lalu, tipe-tipe inventory. Yang pertama ada pipeline, yaitu persediaan dalam perjalanan atau transit. Yang kedua ada spekulatif, yaitu barang yang dibeli untuk mengantisipasi kenaikan harga. Yang ketiga ada regular atau cyclical atau seasonal, yaitu persediaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional. Yang keempat ada safety, yaitu tambahan persediaan untuk mengantisipasi ketidakpastian permintaan dan waktu tunggu. Yang terakhir ada dead stock, yaitu persediaan yang tidak memiliki nilai, misalnya barang cacat, barang rusak, dan barang kadaluarsa. Inventory sangat berkaitan dengan permintaan, sehingga perlu memahami karakteristik atau sifat dari permintaan. Sifat yang pertama adalah ada permintaan yang berlanjut terus-menerus hingga masa mendatang. Yang kedua, ada permintaan musiman yang bervariasi dengan naik turunnya permintaan sepanjang tahun. Yang ketiga, ada permintaan yang tidak rata, di mana permintaan ini sering dialami perusahaan. Yang keempat, adanya permintaan reguler, di mana permintaan ini tidak terlalu bervariasi. Yang kelima adalah permintaan yang dihentikan, atau dengan lain tidak ada permintaan sama sekali di masa mendatang. Yang keenam adalah permintaan yang diturunkan, yaitu permintaan yang ditentukan dari permintaan barang lain yang menjadi bagiannya. Mengingat ada beberapa sifat dari permintaan, maka poin penting di sini adalah forecasting demand yang akurat merupakan faktor yang sangat penting di dalam inventory management yang bagus. Pembahasan yang terakhir adalah pull and push inventory filosofis. Misalkan ada pabrik dengan 3 gudang,
di mana letak gudang ini berbeda-beda. Lalu, jika menggunakan push inventory, artinya adalah mengalokasikan stok barang jadi ke setiap gudang berdasarkan forecasting dengan alur informasi dan material sejalan menuju gudang. Dengan kata lain, made to stock dan just in case yang bertujuan untuk mengantisipasi ketidakpastian permintaan. Sedangkan full inventory artinya adalah menyediakan barang jadi sesuai dengan permintaan tiap gudang dengan alur informasi berbalik arah dengan alur material, di mana setiap gudang mencari informasi tentang berapa banyak jumlah permintaan, lalu meminta pabrik untuk membuat barang sesuai dengan permintaan. Dengan kata lain, made to order dan just in time, yang bertujuan untuk meminimalkan inventory, tapi permintaan tetap terpenuhi. Nah, itu tadi penjelasan tentang inventory management. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.